kalau ceramah pakai tarif, pasang tarif. Woi anjing, woi babi, kenapa engkau bilang kalau anak cucu kekasihku itu nggak ada? Songong. Jangan merasa sombong hanya karena nasab, mengkerdilkan orang lain, mengkerdilkan ulama, kiai-kiai disebut binatang. Ada yang dikatakan anjing, ada yang dikatakan babi, ada yang dikatakan curut. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau Robito tidak mengambil sikap, Bahar tidak mau minta maaf, ingat Bahar ya, masyarakat kita akan mengambil Anda seperti layaknya mengambil seekor tikus, dipegang ekornya, dilempar jauh-jauh dari negeri. Hati-hati kamu, Pak. Kamu telah menyakiti banyak orang. Kamu bukan apa-apa di negeri ini. Kamu bukan apa-apa. Kamu jangan merasa sok. Mulai kapan ini kerucuk-kerucuk ngajari benci alil bedni? Mulai kapan ini kerucuk-kerucuk ngajari benci alil bedni? Nah terus ini kerucuk-kerucuk sekarang, curut-curut yang sekarang baru lahir ini. Nah terus ini kerucuk-kerucuk sekarang, curut-curut yang sekarang baru lahir ini. Terus mau sok-sokan mengajarkan kepada umat untuk membenci para habaib. Jangan takut, wahai saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun Anda berada. Jika ada orang yang mengaku sebagai keturunan Rasul tapi mengambil hak Anda, mengkerdilkan ataupun menghinakan kehormatan Anda ataupun leluhur Anda punya hak untuk membela, Anda punya hak untuk melawan, Anda punya hak untuk melawan. Woi anjing, woi babi, kenapa engkau tutup kepalamu dengan sorban, tapi kau jual ayat-ayatku dengan harga yang murah? Kalau Anda, Bahar, Anda tidak menunjukkan sikap dan Anda semakin sombong, bangsa ini akan melempar Anda seperti layaknya seekor tikus mati, dipegang ekornya jauh-jauh, diputar, dilempar dari negeri ini. Saya minta semua aparat yang punya perangkat untuk menangkap ini orang segera lakukan. Jangan tunggu sampai rakyat marah, karena imbasnya bukan kepada Bahar saja, kasihan duriah-duriah yang lain. Mulai kapan? Nggak baca kitab ente? Nggak baca kitab? Mau sok jadi kiai? Bukan kiai ente, palsu kau. Wallahi palsu. Kamu yang menyesatkan umat. Kamu yang menyesatkan umat. Nggak usah diikuti model demikian. Nggak usah diikuti model demikian. Sombong banget sih lu. Iya, naon cangkem elek. Ini udah banyak ini, ya. Para petarung, para pejuang nih harus banyak untuk melawan cangkem elek ini. Orang yang suka nyocot mah ya. Itu ya. Nah, saya juga minta Bahar bin Smith kalau ceramah berakhlak yang baik, ya. Jangan kamu tunjukkan kepada masyarakat makin semakin nilainya kepada Alawin itu semakin kecil karena perilaku kamu yang tidak baik, ya. Juga Hanif Al-Attas, ya, juga ya, jangan sembarangan, ya, jangan sembarangan, jangan kamu kira pribumi takut sama kamu, tidak sama sekali. Kalau mereka mau kerjain satu kali saja kamu rubuh habis rata, tidak ada yang bisa tolong, ya. Orang punya kesabaran ada batasnya, ya. Ingat ya Al-Alawin, ingat ya, semua kesabaran ada batasnya. Jangan sampai ini para kiai sangat hormat kepada kita, sangat sayang kepada kita. Saya tahu orang, dia butuh apa? Dia butuh duit, tapi duitnya duit haram. Ya enggak? Dengan cara hina-hina Habib. Daripada ente orang hina Habib nih, gue kasih duit di botol ini. Ambil. Tuh, ambil. Ambil. Nah, semua tuh, ambil semua. Yang dikatakan oleh Allah seperti anjing. Apa dalilnya? Di dalam surat Al-A'raf dikatakan bahwasanya orang yang benci-benci, orang-orang yang munafik, orang-orang yang memusuhi keluarga Nabi SAW, ya, adalah kata Allah Subhanahu wa taala, kamatsalil kalbi in tahmil alaihi yalhaz atau tatrukuhu yalhaz. Mereka itu perumpamannya seperti anjing. Anda tahu anjing? Anjing, babi, kenapa engkau tipu-tipu kau punya rakyat? Anjing, babi, kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Anjing, babi, kenapa kau jual ayat, kau jual hadis untuk kepentingan perutmu? Anjing, babi, kenapa kau pakai sorban tapi engkau berdiri di pintu-pintu pejabat? Bakal marah. Yang asli pasti nggak bakal marah. Dia ngapain?
Saya anak siapa kamu? Samlawi bapak saya. Nggak percaya kamu anak Samlawi, ya biarin. Ya enggak? Ya kamu percaya nggak percaya, saya tetap anak Samlawi. Turunan Nabi asli, orang mau percaya mau kagak dia turunan Nabi, ya saya tetap turunan Nabi. Betul tidak? Lalu apa hubungannya dengan orang? Kenapa harus dipertahankan betul-betul orang meyakini bahwa saya turunan Nabi? Untuk apa? Hanya satu jawabannya, untuk kehormatan dan materi yang ingin dia dapatkan dari pengakuan itu. Dan masanya sudah selesai yang demikian itu untuk Wonogiri, yang lain belum. Biarkan yang lain dalam perasaannya yang terjajah, sehingga dia dilahirkan oleh ibunya sebagai manusia merdeka, hari ini masih terjajah oleh kedustaan yang diciptakan. Ngakunya turunan Nabi, mabok, katanya harus dikasih beras, katanya kakinya lebih mulia daripada sorbannya kiai, walaupun dia tukang mabok. Naudzubillah, tidak ada ajaran Islam seperti ini. Kalau ada narasi-narasi yang demikian, itu adalah narasi penipu-penipu dari orang yang mengaku turun Nabi, padahal Nabi lebar dari dirinya, tidak ada kaitan antara dirinya dengan Nabi dari silsilah nasab dan akhlak, tidak ada. Yakin, serakin yakinnya 100% orang semacam itu yang mudah mabok, mudah menghina orang, mudah mengintimidasi, tidak suka direndahkan, kalau direndahkan sedikit aja marah, maunya dimuliakan. Itu bukan ciri genetik Rasulullah Muhammad SAW. Genetik Rasulullah itu genetik tawadu, bijaksana, sopan, jujur. Ada yang menghina dia senyum, itu genetiknya Rasulullah. Dan genetik Rasulullah itu miripnya bukan dengan mereka, tapi miripnya orang Wonogiri. Kalau dia dagang bakso, ada yang utang senyum, bayarnya besok. Besoknya ini mangkok ditempahin dengan dia. Ini akhlak orang Jawa, itu asbahul akhlaqi bin Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Buku melukis ini sungguh ajaib. Anda bisa menggambar dengan menambahkan air. Saya tidak perlu lagi. Itu asbahul akhlaqi bin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cuma ketawaduan ini sekarang jangan dipakai 100%. Orang yang terlalu tawadu gampang dijajah. Orang yang terlalu sopan gampang ditipu. Orang yang terlalu tawadu gampang dijajah. Orang terlalu sopan gampang ditipu. Sama dengan orang yang selalu husnudon, mudah sekali ditipu. Ada maling datang, kayaknya mau maling. Bukan, kita juga nggak boleh suudon, husnudon aja. Padahal tampangnya udah kelihatan, tampang maling kan, pelangap-pelongo segala macam. Lah husnudon, kita kan hatinya nggak boleh suudon pada orang. Akhirnya alhamdulillah laptop dan HP-nya hilang, lagi di meja. Dia ngambil air, dia balik lagi, laptop sama HP-nya sudah hilang oleh tamu yang dia husnudoni sendiri itu. Kita harus tawadu, tapi bukan merendahkan diri di hadapan bangsa lain. Kita harus sopan, tapi bukan berarti kita bisa ditekan. Sejarah adalah komunikasi tiada henti antara masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Sebuah bangsa yang ingin mencapai kemajuan yang tiada tara di masa yang akan datang, dia tidak boleh hanya berjalan ke depan, tapi dia harus mempunyai spion. Apa spionnya? Spionnya adalah sejarah, pandang masa lalu untuk pelajaran hari ini dalam mencapai masa depan yang gemilang di hari yang akan datang. Banyak orang-orang
yang di masa lalu tidak punya sejarah, kemudian mereka mengukir sejarah leluhur mereka sebagaimana mereka inginkan agar mereka hari ini dihormati sesuai kesejarahannya, walaupun sejarah itu palsu. Bangsa Indonesia, bangsa Nusantara mempunyai sejarah yang tiada tara. Leluhur-leluhur kita manusia-manusia yang sangat besar, berperadaban tinggi sebelum Masehi, setelah Masehi. Ada bala putra dewa negeri Sumatera yang membangun peradaban Sumatera, sehingga Sumatera dikenal oleh seluruh dunia ketika itu di abad ke-6 sampai abad ke-9. Dia punya kakak namanya Samaratungga di Mataram kuno. Dia mampu untuk membangun Borobudur, kemudian dilanjutkan penerusnya membangun berbagai macam candi-candi yang besar. Peradaban-peradaban tinggi telah dicontohkan oleh leluhur-leluhur kita. Betapa dulu bangsa Jawa, bangsa Nusantara sebelum orang-orang Eropa mempunyai menara Eiffel, sebelum orang-orang bangsa Nusantara telah berperadaban besar. Peradaban ini harus dijaga sejarahnya, jangan sampai dibelokkan. Kita hanya tinggal menjaga saja. Kita tinggal menjaga. Karena memang leluhur kita orang-orang besar, leluhur kita orang-orang yang pantas untuk dibanggakan. Orang yang tidak punya leluhur yang hebat, mereka mau mencatat leluhur-leluhur wayang, leluhur-leluhur bohongan. Hebat tapi bohong, berjasa tapi bohong, katanya wali tapi wayang. Teu aya jelmana ora ana uonge. Sementara kita punya Amangkurat, Tegal punya Amangkurat. Kenapa orang Tegal tidak mau meninggikan, meluhurkan leluhurnya sendiri? Ini adalah sebuah nikmatun azimatun li ahli Tegal. Bisa saja Allah menentukan Amangkurat ini yang mulia, dia dimakamkan di Banten. Bisa saja dia dimakamkan di Jogja, bisa saja dia makamkan di Mekah ketika dia sedang haji diwafatkan oleh Allah. Tapi Allah ingin dia ada di Tegal. Kenapa? Karena Allah sayang kepada orang-orang Tegal. Boleh Yogyakarta berbangga karena di sana ada keraton, boleh Solo berbangga karena di sana ada keraton, tapi Raja Agung dari Mataram ada di Tegal. Wajib orang Tegal untuk berbangga di atas tanah Nusantara ini, bahwa Tegal terkenal bukan karena makanannya yang enak, tetapi karena ada jasad dari Prabu Sultan Sayyidin Panatagama Amangkurat yang ada di kota Tegal ini. Kita bangga dengan Parto, betul. Kita bangga dengan warung Tegal. Tapi ada sebuah lambang kebanggaan untuk Tegal. Dialah manusia yang pantas untuk dikatakan Haul Tegal. Karena dia raja besar, dialah Sultan Amangkurat I. Orang lain aja berani spekulasi, leluhurnya dibesar-besarin, dicari silsilahnya enggak nyambung, disari sejarahnya teu aya. Kita keturunan penyebar agama Islam kok inferior? Ketika Islam ada, Nusantara sedang gemerawuh penyebaran Islam, leluhur kita ada di sana.
Ketika bangsa Indonesia melawan penjajah kafir, leluhur kita mengangkat senjata. Dicari silsilahnya ada, dicari sejarahnya ada. Ketika NU didirikan, leluhur-leluhur kita, guru-guru kita, kiai-kiai kita ada bersama Mbah Hasyim Asy'ari, ada bersama Mbah Abdul Wahab Hasbullah, ada bersama Kiai Bisri Sansuri. Kenapa orang yang leluhurnya semacam itu kemudian melupakan segala kemuliaan dan kebesaran mereka? Sementara orang yang ketika nyebarin Islam di Indonesia kagak ada, dia nulis leluhur kami yang menyebarkan Islam di seluruh Nusantara. Kagak punya malu. Dicari sejarahnya kagak ada. Kitab-kitab sejamannya yang menyebutkan siapa penyebar agama Islam di Indonesia. Yang ada leluhur kita. Yang ada Sunan Maulana Malik Ibrahim. Yang ada Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Kalijogo, Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah, dan anak-anak keturunan penerusnya. Mereka yang ada di dalam sejarah dicatat oleh negeri, di dalam negeri kita juga dicatat oleh luar negeri yang menyebarkan agama Islam di tanah Nusantara ini. Bukan siapa-siapa, tetapi leluhur kita. Orang mengaku boleh-boleh saja, kita dengerin aja ngaku-ngaku doang ini. Dilihat di bukti sejaman kagak ada. Dilihat katanya pahlawan perang kemerdekaan. Dilihat di bukti-bukti sejaman masa-masa kemerdekaan kagak ada. Bahkan jadi antek Belanda. Tapi mereka begitu merasa percaya diri untuk mencatat semua itu tanpa punya rasa malu. Sementara orang Tegal yang punya celengan besar kemuliaan semacam Amangkurat, semacam Pangeran Juned dan lain-lainnya, kemudian tidak dijaga sejarahnya sampai kuburan-kuburan mereka, nisan-nisan mereka namanya berpindah alamat. Kalian sebagai warga Tegal yang bertanggung jawab membiarkannya begitu saja. Aja meneng baik, keplok. Meneng baik, keplok. Barangnya emang ngerasa salah ya? Iya aja barangnya emang aja. Tapi yang ngerasa salah doang lah ka action kenapa? Kita boten. Wanita ora. Wani ora. Kita harus berani. Kenapa? Ini Al-Quran sudah mengatakan pembelokan sejarah itu terjadi juga pada zaman Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad ngejajal orang Yahudi. Hei Yahudi merene sila. Anapa ya Muhammad ibnu Abdillah? Coba ceritakan sejarah masa lalu menurut Yahudi. Yang diceritakan oleh orang-orang Yahudi yang nguntungin dia saja agar Nabi Muhammad menghormati orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Maka Allah kasih tahu pada Nabi Muhammad, hei Muhammad, mereka bohong. Bukan itu sejarah yang sesungguhnya. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal adab walahum adabun alim. Hei Muhammad, la tahsabanna, jangan engkau kira, betul-betul mengira, alladzina yaprahuna bima atau orang-orang yang sekarang merasa berbangga diri
bima atau tentang sejarah-sejarah yang mereka ciptakan itu, yang ngebohongin kamu tentang sejarah para nabi-nabi masa lalu. Mereka membelokkan sejarah. Wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu, dan mereka senang dipuji dengan apa yang tidak dilakukan oleh mereka dan leluhur mereka. Mereka membuat sejarah sehingga Nabi Muhammad menghormati mereka. Inginnya mereka begitu, tapi Allah katakan, fala tahsabannahum bimafazatin min